Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima banyak kabar dan banyak sekali pesan yang masuk terkait acara di JIS pada hari Sabtu 10 Februari ini. Saya menyampaikan beberapa hal terkait itu ya. Pertama, saya terkejut sekali ketika dengar kabar bahwa situs tiketnya itu diakses sampai lebih dari 3,5 juta kali dalam waktu beberapa puluh menit saja. Ini mengalahkan pemesanan tiket Coldplay. Luar biasa. Ini pertanda animo yang luar biasa besar. Dan inilah sebenarnya semangat acara kita di hari Sabtu ini. Acara gerakan perubahan. Semua ingin hadir, semua ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan. Lalu saya mendapat banyak pertanyaan dari itu. Ibu bapak sekalian yang sudah bergerak ke Jakarta, lalu kesulitan mendapatkan tiket, pertanyaannya, apakah tetap datang? Bagaimana jika tidak punya tiket? Jawabnya sederhana, tetap datang, tetap dukung gerakan perubahan, tetap hadir di JIS, tetap penuhi di JIS, di dalam dan di luar, di seluruh wilayah JIS. Tiket yang sudah dilepas tadi itu lewat situs, itu sekedar untuk manajemen massa, mengukur animo, memberikan kesempatan untuk mencari tempat duduk lebih awal. Tapi bukan penanda boleh tidaknya ikut acara. Jadi, tanpa tiket pun bisa ikut. Dan yang punya tiket, bila sampai jam 6.30 tidak menggunakan tiketnya, maka kursinya kosong, dan kursi kosong boleh ditempati oleh siapa saja. Jadi, kalau punya tiket, tapi tidak datang awal, maka kursinya akan di tempat yang lain. Jadi ini jangan sampai kita mendengar ada yang mau beli tiket. Tidak usah beli tiket. Datang saja dan ruangnya masih banyak sekali. Jadi masih banyak area untuk ikuti acara ini baik di dalam maupun di luar stadion. Akan ada banyak kegiatan, banyak wahana untuk menyampaikan aspirasi perubahan sampai di luar stadion, di dalam dan di luar. Dan kita bisa mengikuti apa saja yang terjadi di dalam stadion itu dari area sekitarnya. Jadi, yang disebut sebagai tiket hanya urusan kursi. Tapi di dalam stadion saja masih banyak sekali ruang yang bisa digunakan tanpa harus punya tiket, tanpa harus punya kursi. Jadi ibu dan bapak sekalian, mari kita jadikan acara di JIS ini sebagai pesta rakyat. Tempat kita menggaungkan aspirasi perubahan. Seperti juga acara-acara Amin selama ini. Acara ini adalah dari rakyat untuk rakyat. Mereka yang mengelola acara ini juga bukan panitia-panitia yang disewa, tapi sesama elemen rakyat yang menginginkan perubahan. Ini dahsyat yang mengerjakan kita-kita semua. Itulah sebabnya saya ingin sampaikan semua, jangan khawatir soal tiket. Datang. Maka kita nanti akan hadir juga bukan hanya sekedar peserta yang menonton, bukan sekedar peserta yang menikmati acara, tapi semua sama-sama menjadi bagian yang mensukseskan acara. Artinya apa? Saling bantu, saling kolaborasi. Bila ada yang mengalami kesulitan di acara, yuk dibantuin. Mari kita jadi peserta yang mampu mengorganisir diri, juga membantu mengorganisir yang ada sekitarnya. Dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah penggerak perubahan yang tertib, yang bersih, yang hangat, yang saling merangkul sesama, saling memberikan dukungan, dan ketika bertemu satu sama lain, sapa, jabat tangan, peluk, dan sampaikan, kita sama-sama pejuang perubahan. Kita sama-sama hadir di sini bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Pandang semua yang hadir sebagai saudara sebangsa yang cinta Indonesia, ingin menjadi Indonesia, ingin menjadikan Indonesia negeri yang makin hari makin mendekati kesempurnaan. Apabila nanti ada berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan dalam pengelolaan acara ini, yang ini diselenggarakan dari kita, oleh kita, dari rakyat untuk rakyat, maka pertama saya minta maaf terlebih dahulu. Namun juga saya mengajak, mari kita ingat bahwa kehadiran kita yang paling utama nanti adalah untuk menyuarakan perubahan. Maka jangan sampai hal-hal kecil-kecil mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus kita. Dan semangat kita adalah memperjuangkan perubahan.
Kita maklumi ketidaksempurnaan dalam pengelolaan acara yang begitu kolosal ini. Kita saling bantu mengatasinya, kita sama-sama merasakan inilah nikmatnya berjuang bersama dalam sebuah gerakan perubahan. Saya kemarin juga dengar ada yang mau datang pakai cosplay, ada yang mau datang bawa karya untuk dibagikan, ada yang mau bawa food sharing, silahkan. Semua bisa dibawa. Ini saatnya berkumpul bersama, ini saatnya bertemu dengan beragam latar belakang. Ini saatnya bersatu untuk merapikan barisan karena keinginan kita yang sama. Latar belakangnya beragam, pengalamannya beragam, tapi tujuannya seragam. Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita seragam dalam tujuan, dan insya Allah kita sama-sama hadir di JIS. Saya tunggu kehadirannya. Saya insya Allah akan menyapa semua, di dalam, di luar, dimanapun, sehingga kita tetap bisa berjumpa. Insya Allah kita tatap muka, tatap mata, dan hati kita tersambungkan untuk perubahan. Untuk semuanya, sampai bertemu di JIS Sabtu 10 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Madya TNI Purnawirawan M. Saugi, selaku Ketua Timnas Pasangan Anies Muhaimin 01, menghimbau kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia pada tanggal 10 Februari besok merupakan kampanye akbar terakhir dari 01. Saya berharap dengan militansi kalian semua agar hadir di Stadion JIS Jakarta ini. Insya Allah kita di situ akan melakukan gerakan perubahan, gerakan rakyat. Ini merupakan pesta rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Saya yakin militansi kalian akan menggetarkan seantero Jakarta dan Indonesia. Insya Allah dengan bekal 10 Februari ini, di 14 Februari kita akan bersama-sama memenangkan pasangan Anies Muhaimin menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Saya tunggu di JIS ini tanggal 10 Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Rifki yang berangkat sejak hari Senin sore dari kota Cirebon dan Kamis siang memasuki wilayah Kabupaten Bekasi. Dengan melintasi Jalan Pantura, ia mengaku rela mengayuh sepeda dengan jarak ratusan kilometer dan memakan waktu berhari-hari untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Dalam perjalanan ke Jakarta dengan sepeda, Rifki Hamdan berusia 53 tahun tidak henti-hentinya mensosialisasikan pasangan Amin serta mengajak warga untuk mendukung perubahan yang digaungkan Anies Muhaimin. Menurut Rifki, rombongan relawan dan masyarakat kesulitan mendapatkan harga sewa bus yang murah. Menurutnya saat ini tarif sewa bus yang tiba-tiba naik hingga 2 kali lipat. Ia khawatir tidak bisa berangkat karena transportasi yang dipersulit, maka Rifki memutuskan berangkat menggunakan sepeda. Normalnya Kerawang ke Jakarta itu 3,5 juta, nyampe 6 juta, 7 juta. Jadi itulah kenapa alasan kenapa saya bersepeda goes dari Cirebon ke Jakarta, karena saya ingin ikut kampanye Akbar Amin. Karena susahnya transportasi, saya pakai sepeda. Berangkat dari Senin, insya Allah besok tanggal 9 dari Jumat saya nyampe di Jakarta. Ya, tadi itu ini rangkaian kegiatan goes saya, karena memang saya pengen dalam goes ini ada manfaat. Saya bagi-bagi flyer sama stiker di sepanjang jalan, mulai dari Cirebon, kemarin di Indramayu, kemarin di Pemanukan, dan hari ini di... Ari Yulianto dan Cahyani Trisnawati, sepasang suami istri asal Yogyakarta, rela mengayuh sepeda ratusan kilometer yang memakan waktu berhari-hari dari Yogyakarta menuju Jakarta untuk mengampanyekan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin.
Ari Yulianto dan Cahyani berangkat dari Yogyakarta sejak tanggal 3 Februari lalu dan baru memasuki Bekasi pada Kamis petang kemarin. Mereka berdua mengaku aksinya ini untuk mengampanyekan pasangan Amin serta mengajak masyarakat untuk datang dalam kampanye akbar Anies Muhaimin yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu besok di Jakarta. Sepanjang perjalanan Ari Yulianto dan Cahyani, mereka terus mensosialisasikan pasangan Amin, diantaranya dengan memutar lagu-lagu kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di Jogja itu tanggal 3 Februari kita mulai dari DPW PKS Jogja. Untuk rencananya mau kemana nih Mas? Rencananya kita mau sebenarnya tujuannya itu untuk mengajak masyarakat yang ada di tempat yang kita lintasi itu untuk mengajak kampanye akbar tanggal 10 Februari untuk datang ke JIS. Jadi kita fokusnya ngajak masyarakat yang ada di seluruh Indonesia itu untuk datang besok kita penuhin. Ya, kita tahu pada waktu Pak Anies menyampaikan itu yang mengakses situs penjualan tiket disebut war tiket 3,5 juta. Sampai pagi ini itu sudah 15 juta. Wartawan yang saya hormati, udah agak berapa waktu kayaknya nggak ketemu kita ya. Saya kangen juga nih ketemu sama wartawan lagi karena kesibukan yang harus diselesaikan. Jadi siang ini memang sengaja kita kumpulkan rekan-rekan supaya menambah kejelasan tentang rencana kita kampanye akbar di hari terakhir tanggal 10. Ya, kita nyebutnya kumpul akbar buat kita. Ya. Jadi tanggal 10 Februari di Jakarta International Stadium. Kita semua tahu kan, JIS itu legacy dari Pak Anies. Ya. Jadi kita pengen di tempat itulah kita akan memberikan gerakan perubahan di tanggal 10. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa lakukan secara bersama-sama. Karena kita tahu ini sudah di penghujung akhir dari kampanye. Setelah itu dari tenang. Tanggal 14 Februari sudah pencoblosan. Banyak yang ditanyakan, terutama tiket. Itu aja yang selalu ditanyakan. Ya. Sampai-sampai Pak Anies turun tangan tuh. Ya. Tadi pagi mungkin udah lihat Instagramnya. Ya. Beliau menyampaikan bahwa tiket itu hanya sebagai manajemen massa, hanya untuk mengukur animo, hanya untuk memberikan kesempatan yang memilih tempat duduk, tapi tetap ada batasannya. Jam 6.30 tiket yang dibeli-beli tadi sudah selesai. Siapa yang ada di depan situ kita berikan kesempatan untuk masuk. Ya. Jadi kita pengen memenuhi stadion JIS itu dengan beragam elemen masyarakat. Karena memang selama ini pasangan 01 itu identik dengan gerakan perubahan, gerakan rakyat. Jadi di situ ada partai pengusung, ada partai pendukung, ada keumatan, ada pejuang perubahan, ada purnawirawan, sangat lengkap. Ya. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan tiket. Yang penting datang, ya, datang lebih pagi lebih baik. Semua akan diwadahi. Tempat bukan hanya di dalam JIS. Ya. Di JIS itu seatnya hanya 82.000 yang duduk. Kemudian di lapangannya itu yang sudah ditutup grass cover itu bisa 10.000. Jadi 92.000. Kalau itu sudah dipenuhi untuk keamanan dan kenyamanan akan ditutup. Supaya orang tidak masuk lagi. Kalau enggak nanti bagaimana? Enggak bisa nyaman nanti. Ya. Saya yakin wartawan media ada tempatnya tersendiri itu untuk bisa meliput ini semua. Ya. Diberikan tempat yang bagus sehingga berita yang ada di dalam ini bisa disampaikan ke seluruh antero. Ya. Sehingga masyarakat tahu. Ya. Kita tahu pada waktu Pak Anies menyampaikan itu yang mengakses situs penjualan tiket disebut war tiket 3,5 juta. Sampai pagi ini itu sudah 15 juta. Itu menunjukkan apa? Animo masyarakat ini pengen hadir di JIS ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa masuk, nggak dapat tiket itu datang saja. Ya. Pak Anies bilang datang.
pasti akan dilayani masuk selama tempat itu memungkinkan. Kalau sudah 92.000 ya kita akan ada di luar JIS. Di luar JIS sudah penuh, akan di tempat yang lain. Bisa di Kemayoran itu, Benyamin Suez atau Danau Sunter. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian, akan membantu kita. Di sub pemerintahan provinsi DKI juga membantu kita. Tempat parkir disiapkan, walaupun tidak besar. Nanti bagian keamanan akan menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi saya mengharapkan masyarakat betul-betul bisa menikmati ini pesta rakyat. Ya. Dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Jangan bayangannya kita ini, wow ada IO yang terkenal, oh tidak, ini ya dari kita sendiri. Jadi kita berharap masyarakat betul-betul berantusias untuk bisa mengikuti acara ini. Ya. Mari saling bergandeng tangan, saling membantu, berkolaborasi, jangan hal-hal kecil diperbesar. Tujuan kita boleh latar belakangnya berbeda, ya. Pengalamannya beragam istilah Pak Anies itu, tapi tujuannya seragam. Apa itu? Menyuarakan perubahan. Yang kita sama-sama tahu bahwa kita ini adalah gerakan rakyat, gerakan perubahan. Disinilah kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia bahwa 01 menginginkan keadilan bagi semua. Itu tagline-nya Pak Anies, Pak Muhaimin. Setiap kampanye selama ini selalu disampaikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sedang bersiap-siap menggelar kampanye akbar sekaligus pamungkas pada Sabtu mendatang, 10 Februari 2024. Hajatan besar bertajuk Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah itu akan berlangsung dari pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia Barat. 3 hari sebelum acara itu dihelat, Rabu kemarin 7 Februari 2024. War tiket kampanye akbar Anies Muhaimin sudah langsung menembus angka 3,5 juta pengunjung hanya dalam hitungan menit sejak pemesanan tiket dibuka. Jumlah itu disebut-sebut melampaui war tiket grup musik ternama asal Inggris Coldplay saat menggelar konser di Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu war tiket mereka di kisaran 1,5 juta pemesan di sesi awal. Saya kira ini semangat luar biasa yang harus dihargai, harus diapresiasi, dan karena itu teman-teman yang sudah dapat tiket seperti kata Pak Anies harus tetap datang cepat karena itu untuk mendapatkan kursi di dalam stadion. Walau begitu, simpatisan ataupun relawan yang tidak mendapatkan tiket tetap berkesempatan untuk dapat masuk ke Jakarta International Stadium atau JIS meramaikan kampanye pamungkas Anies Muhaimin. Mereka yang tidak dapat tiket tetap bisa masuk JIS, ya. Dan relawan-relawan lagi mengkoordinasikan teman-teman relawan yang tidak dapat tiket yang tetap akan datang ke JIS. Nah, saya kira ini sesuatu yang luar biasa di saat yang lain sibuk mengerahkan massa, di saat yang lain sibuk menyewa bus dan lain-lain. Sementara Anies cukup dengan melemparkan link pendaftaran. 3,5 juta orang sudah daftar. Ini spektakuler, ini luar biasa. Pertanyaannya kemudian, akankah kampanye pamungkas Anies Muhaimin nanti sespektakuler war tiket mereka? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hari terakhir kampanye pemilu 2024, pasangan Anies Muhaimin memilih venue Jakarta International Stadium untuk menjadi lokasi kampanye akbar yang berlangsung pada hari Sabtu besok. Kapten Timnas Amin M. Syawgi menyebutkan sejumlah fasilitas penunjang ditambah seperti toilet portable, posko kesehatan dengan dokter-dokter yang ahli di bidangnya, serta menyediakan videotron di luar lingkup JIS. Videotron ini difungsikan untuk relawan Amin yang tidak bisa masuk ke area venue jika dirasa penuh. Kapten Timnas Amin M. Syawgi menyampaikan venue Jakarta International Stadium dapat menampung sebanyak 92.000 orang, baik di tribun ataupun di lapangan. Syawgi menyebut tidak perlu khawatir bagi masyarakat yang tidak mendapatkan tiket online. Selama kapasitas di dalam JIS masih mencukupi, masyarakat dan relawan masih diperbolehkan untuk mengikuti rangkaian acara kampanye akbar. Jadi jangan lupa datang di 10 Februari. Jam 7 acara dimulai dengan berbagai kegiatan. Di luar pun juga ada berbagai wahana yang bisa dihadiri masyarakat.
karena di dalam JIS tentunya terbatas, hanya 92.000. Di ring 2, di sekitar JIS juga bisa ditempati masa-masa kita. Termasuk di Jalan Benyamin Sueb, Danau Sunter, pasti nanti akan ada masa-masa di situ yang ingin menyuarakan perubahan. Jadi kita semua kita rangkul, hindari friksi-friksi kecil. Ingat tujuan besar kita untuk menyuarakan. Relawan dan pendukung pasangan Amin yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Perubahan melakukan long march menuju Jakarta International Stadium atau JIS untuk menghadiri kampanye akbar paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 10 Februari mendatang. Gerakan Rakyat untuk Perubahan yang terdiri dari buruh, petani, ojol, pedagang pasar, dan pekerja migran ini terpaksa melakukan long march karena sulitnya mendapatkan bus untuk disewa menuju JIS. Long march diawali dari beberapa titik, diantaranya Karawang, Bogor, Bekasi, dan Serang. Ini tenda-tenda untuk kesehatan, logistik, konsumsi air mineral ya, terus sama tenda untuk istirahat teman-teman yang di daerah ya. Nah, ini udah kita siapkan, silakan merapat, terus infokan ke teman-teman juga. Jadi jangan takut untuk masalah tiket ataupun tidak dapat gelang. Semua akan masuk akses ke dalam sini, ya. Nah, ini dia nih. Ya.